Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta ikan gabus, para pembudidaya ikan gabus dimanapun berada. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita masih bisa bertemu di channel Dunia Gabus Lampung, ya, channel yang insya Allah membahas tentang seputaran budidaya ikan gabus. Nah, pagi ini saya akan lanjutkan membuat sesi tanya jawab, ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulur yang bertanya seputar ikan gabus. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun YouTube yang bernama Puat Mahya. Ya. Pertanyaannya adalah, idealnya tinggi air kolamnya berapa, Om, untuk pembesaran? Dan dalam pengurasan baiknya total apa separuh? Terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan ini, Mbak Puat Maya. Yang pertama tentang air, tinggi air. Nah, kalau untuk tinggi air saya biasanya itu kisaran antara baiknya antara sekitar 60 cm hingga 1 meter. Jadi itu airnya. Jadi kedalaman air itu kurang lebih antara 60 cm hingga 100 cm atau hampir 1 meter. Itu udah cukup ideal menurut saya untuk pembesaran ikan gabus. Mau 70 ya boleh, 75 boleh, asal tidak kurang dari 50 ya atau 60. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, untuk pengurasan baiknya total atau separuh? Ya. Kalau teknis banyak sih ya Mbak untuk pengurasan ikan. Ada yang bilang harusnya disisain setengah, kemudian ditambah setengah biar ikannya nggak kaget, biar tidak mati. Ada yang dikuras semua. Tapi kalau saya itu mengacunya saya pribadi ya, untuk kolam yang bukan tanah, terpal, semen, plastik itu kalau saran saya, kalau memang untuk pembesaran kan biasanya bibitnya sudah cukup besar tuh, sudah sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Itu baiknya kalau menurut saya ngurasnya semua Mbak. Jadi air itu dikuras semua total, bersih. Nah, kenapa tujuannya harus bersih? Karena kalau menurut saya, kalau cuma dikuras separuh, itu kotoran yang lama masih ada posisinya. Jadi ketika kita sudah kuras cuma separuh, ditambah lagi separuh, kita isi penuh ya, nanti nggak lama dari pengurasan akan kotor lagi, akan keruh lagi, cepat keruh lagi, karena sisa yang kemarin masih ada di situ. Tapi kalau dikuras bersih, maka otomatis semua kotoran sudah kebuang. Nah, terus ikannya gimana Mas? Apakah dipindah? Nggak usah, ikan tetap di situ. Jadi ketika kita membuang air, airnya dikasih saringan biar ikannya tidak terikut hanyut. Nah, dalam teknis pengurasan ikan tetap di situ, kita keringkan airnya, kita bersihkan total, ikan tetap di situ. Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau kolamnya dibersihkan, di dinding-dindingnya kita lap, ya, menggunakan lap agar lumut-lumut, kotor-kotoran, bakteri-bakteri bisa ikut hanyut. Nah, itu kalau udah ikan cukup besar, insya Allah nggak mati. Saya udah mencoba berkali-kali, punya saya sih di lingkungan saya ini, saya buktikan tidak ada yang mati. Walaupun setelah saya kuras pun nggak ada yang mati. Jadi itu baiknya menurut saya dikuras semuanya, sehingga kotoran bisa ikut terbuang semua. Dan ketika menguras kita bersihkan semua, dinding-dindingnya, lantainya kita lap semua, hingga lumut, kotoran, sisa-sisa pakan ikut terhanyut. Agar hasilnya maksimal, sekedar saran, agar hasilnya maksimal setelah menguras, baiknya ketika air dikuras bersih, nanti kita tambah air lagi, kita isi air sekitar 10 cm, kita kasih obat. Kita kasih obat itu paling enggak 1 tutup botol. Obat itu tujuannya adalah untuk pencegahan dari penyakit, kemudian untuk meningkatkan nafsu makan, dan juga untuk menjernihkan air yang berikutnya.
dia jernih tahan lama nanti. Saya buktikan setiap saat saya menggunakan, saya buktikan pakai obat biar hasilnya maksimal. Satu tutup 1 bulan sekali itu udah cukup bagus hasilnya. Jadi itu Mbak ya, kalau menurut saya pribadi baiknya dikuras semua, dibersihkan total agar kotoran terbuang semua, ikan tetap di situ. Setelah itu kita kasih obat, 1 tutup botolnya, dan baru kita isi air ya. Isi airnya pertama kan dikasih obat cuma 10 cm hingga 6 jam. Nanti setelah 6 jam lewat baru kita penuhi lagi kolamnya. Nanti itu hasilnya maksimal. Ikannya sehat, tidak gampang menguras lagi, tahan lama, bersih airnya kan udah kasih obat itu tadi. Jadi ikannya akan sehat-sehat. Ya. Oke, itu saja jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman sekalian. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Ya. Dan jika masih ada yang mau tanya silakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.